Halo semua, apa kabar? Aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam mencapai kesuksesan. Buset, kayak motivator aja. But itu adalah doaku agar teman-teman dapat dengan mudah juga memahami apa yang aku sampaikan nanti dalam video ini. Sebelum nonton video ini lebih jauh, aku sarankan kepada teman-teman yang ingin menjadi kaya dalam waktu cepat atau instan untuk skip video ini. Karena untuk memiliki penghasilan mulai dari puluhan hingga miliaran rupiah setiap bulannya, menurutku itu merupakan suatu kerja keras dalam waktu yang cukup lama dan merupakan suatu kesuksesan kecil yang ditabung hingga menjadi kesuksesan yang besar. Sehingga untuk teman-teman yang menginginkan kaya secara cepat atau instan, ada baiknya skip video ini sebelum video ini membuang waktu teman-teman sekalian. Tapi akan cepat lebih berhasil lagi bila kita memelihara tuyul. Sesuai judul video ini, kenapa sih harus mencari penghasilan tambahan? Kita semua butuh uang, dan kacaunya akan ada hal yang tiba-tiba mengharuskan kita mengeluarkan sejumlah uang. Bisa saja kita jatuh sakit, bisa saja kita jatuh sakit atau keluarga kita yang jatuh sakit sehingga kita harus memberikan bantuan, atau bisa saja ada iuran atau sumbangan yang mendadak sehingga kita tidak memiliki budget yang cukup untuk keperluan mendadak hal tersebut. Dan oke lah untuk teman-teman yang memiliki active income yang cukup besar, bahkan hingga miliaran, tapi kurasa suatu keajaiban yang terjadi jika seseorang yang memiliki penghasilan sebesar tersebut untuk menonton video ini. Tapi bagaimana untuk teman-teman yang tidak memiliki active income? Atau untuk teman-teman yang memiliki penghasilan tidak stabil, atau untuk teman-teman yang memiliki penghasilan yang kurang atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau memiliki penghasilan tapi penghasilannya itu tidak naik hingga saat ini, atau mungkin bisa naik 4 tahun sekali, atau bisa naik 10 tahun sekali, atau penghasilan yang tidak pernah naik sama sekali, dan pengeluaran setiap tahunnya, bahkan setiap harinya bisa naik terus menerus. Misalnya harga bahan bakar yang bisa naik dalam kurun waktu 1 tahun, atau harga listrik yang bisa tiba-tiba saja naik, atau harga mie instan untuk yang suka membeli mie instan yang mulainya harganya 1.000 hingga sekarang kalau tidak salah 3.500. Dan permen yang dulunya harganya Rp100 pada waktu itu, Rp100 satu, sekarang harganya adalah Rp250 satunya. Menurutku sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mencari penghasilan tambahan lain. Syukur-syukur ini bisa menjadi penghasilan utama untuk teman-teman sekalian, dan syukur-syukur lagi dari penghasilan ini bisa membeli kebutuhan hingga kebutuhan tersier teman-teman. Nah, kebutuhan tersier ini yang aku maksud adalah untuk membeli mobil mungkin, atau liburan ke luar negeri dan sebagainya. Aku selalu menyarankan baik itu kepada keluarga, teman, atau saudara untuk selalu berupaya mendulang uang dari internet. Baik dengan melakukan promosi produk di internet, membuka suatu jasa dan menjualnya di internet, atau menjual suatu produk digital. Karena di internet ini memiliki pengaruh yang cepat naik, atau bisa kita sebut dengan viral, dan dapat dengan mudah dilihat oleh banyak orang dengan menggunakan smartphone atau laptop. Misalnya kamu menjadi seorang affiliate dan memposting suatu produk setiap harinya, kita tidak tahu video mana yang akan viral. Namun konsistensi dari kegiatan mengupload video ini akan memberikan dampak terhadap diri kita. Dan itu juga yang kurasakan. Aku belum bisa banget untuk konsistensi upload YouTube setiap minggunya. Dan itu hal yang selalu koreksi hingga detik ini. Dan aku selalu berdoa untuk selalu konsisten untuk mengupload video ke depannya nanti. Dan aku juga berharap salah satu video yang aku post dari sekian video itu akan menjadi viral.
dan mengubah hidupku kelak nanti. Mungkin bisa jadi presiden. Nah, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kita membutuhkan suatu produk yang kita jual, baik itu barang atau jasa yang kita tawarkan di internet, baik itu barang fisik ataupun produk digital yang bisa kita offer atau kita tawarkan, atau yang bisa kita tawarkan kepada audiens sehingga mereka tertarik. Namun masalahnya, bagaimana jika kita tidak memiliki barang atau jasa, atau kita juga tidak memiliki modal untuk menciptakan barang? Itu akan sangat membuat kita pusing. Sudah tidak memiliki modal atau uang, tidak memiliki kemampuan juga untuk menciptakan jasa, maka akan sulit untuk menghasilkan uang dari internet. Dan menurutku jawaban untuk dari semua permasalahan ini adalah satu: ilmu pengetahuan. Tidak munafik, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau knowledge ini harus ada yang dikorbankan, yaitu waktu, tenaga, pikiran, mungkin bisa juga uang untuk membeli pelatihan gitu. Namun ini adalah salah satu bentuk investasi yang tidak akan hilang, yaitu investasi leher ke atas. Nah, dari sekian ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini, ilmu pengetahuan manakah yang bisa membantu teman-teman untuk keluar dari masalah keuangan ini? Dan menurutku salah satunya adalah ilmu bagaimana mencari uang di internet. Perlu teman-teman pahami, untuk prosesnya mempelajari ilmu tersebut ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan kedisiplinan dan konsistensi untuk belajar terus-menerus. Aku saja untuk menghasilkan uang dari desain grafis, terutama logo pada waktu itu, pada tahun 2018, butuh waktu 6 bulan terlebih dahulu untuk mendapatkan klien pertama. Dan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan uang dari internet itu ada banyak, tapi aku lebih memprioritaskan teman-teman untuk mencari dolar di luar negeri. Dalam hal ini mungkin teman-teman sempat berpikir, loh, jadi TKI kah gitu? Bukan, tapi ini lebih fokus ke pekerjaan yang base-nya di rumah atau WFH, sehingga teman-teman bisa bekerja dari mana saja, dan yang penting menghasilkan dolar setiap bulannya. Dan terus apa aja sih ilmu pengetahuan yang bisa menghasilkan dolar di internet? Yang pertama adalah ngoding. Belajar ngoding bisa menjadi front end, back end, full stack developer, atau software developer, software engineer, dan segala macam yang berkaitan dengan ngoding. Aku juga kurang tahu dalam ngoding ini bisa ke apa saja. Yang jelas ngoding adalah satu hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan dolar di internet. Kalau kalian lihat di Upwork, banyak sekali profil-profil orang yang ahli ngoding memiliki penghasilan yang sangat besar. Tak lupa, skill ini, untuk belajar ini membutuhkan konsistensi dan kedisiplinan yang tinggi. Itu. Selanjutnya adalah desain grafis. Untuk desain grafis, beberapa hal yang sudah aku lakukan dan memiliki hasil itu seperti jualan di microstock. Banyak microstock seperti Shutterstock, Adobe Stock, dan sebagainya, atau jualan font, atau berjualan icon, atau berjualan animasi, atau berjualan template, atau menjual template Canva, atau menjual elemen di Canva, atau menjual jasa desain poster, atau menjual jasa desain buat logo, atau buat jasa desain mock-up, dan sebagainya. Kemampuan dalam membuat desain grafis ini bisa menghasilkan dolar dari internet. Beberapa platform yang sudah aku coba seperti Upwork, Fiverr, itu bisa menghasilkan dolar setiap internet. Kalau teman-teman sudah menjadi pro, mungkin bisa mendaftar di platform Total, atau memiliki portofolio yang bagus, bisa share hasil kerjanya di Behance atau Dribbble, sehingga teman-teman bisa mendapatkan potensial klien dari website tersebut di DM sih biasanya gitu.
Selain itu juga teman-teman bisa desain kaos, bisa kalian jual di Instagram atau kalian jual di Pinterest, lalu direferalkan ke akun Instagram teman-teman, atau jualan di Etsy, atau jualan desain juga di Teespring, Red apa ya, aku lupa, Red Heart apa, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah video editing. Aku sempat melihat salah satu channel YouTube, yaitu si Hira Cloud ini. Dia memiliki sebuah vlog bagaimana dia sebagai video editor, dan setelah wisuda dia berupaya mencari pekerjaan remote di luar negeri, dan di endingnya dia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai video editor di Amerika, sehingga dapat menghasilkan penghasilan 2 digit setiap bulannya, ditambah pekerjaannya WFH. Dengan kemampuan seperti itu, mungkin dia nanti ke depannya dengan penghasilan tinggi, dapat bonus, mungkin dia bisa meng-hire orang untuk bekerja di bawah dia, sehingga dia bisa membuat studio mungkin ke depannya, kita nggak tahu. But skill video editing ini sangat dibutuhkan dan bisa menghasilkan penghasilan dolar setiap bulannya. Dan yang terakhir kusarankan itu adalah menjadi data analyst atau ahli data lah, bisa data engineer mungkin gitu, big data arsitektur dan sebagainya. Karena saat ini data itu sudah banyak, terlebih dengan data AI segala macam gitu. Dan ahli-ahli data ini bisa memberikan keuntungan untuk menganalisa secara tepat dalam mengambil suatu keputusan untuk perusahaan. Maka teman-teman bisa belajar mungkin dari R, Python mungkin, dan berbagai macam pemrograman yang untuk data ya, sehingga kedepannya kalian bisa mengapply pekerjaan sebagai data analis atau data engineer untuk mendapatkan dolar di luar negeri gitu. Dan skill yang terakhir dari semua cara itu adalah bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa kalau hope no? Ya kalau teman-teman untuk yang public speaking yang belum bagus gitu, kalian bisa menggunakan Google Translate. Jangankan hanya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kalian langsung mundur. Karena untuk keluar dari masalah keuangan ini adalah hal yang tidak mudah dan dibutuhkan kenekatan menurutku. Nah, jadi kalian cukup nekat menggunakan Google Translate. Sekarang sudah ada Chat GPT juga, atau Gemini, atau Microsoft Copilot yang bisa membantu kalian mentranslate apa yang diinginkan oleh klien. Dan kalian jangan berpikir bahwa semua klien itu menginginkan video call atau video conference untuk meeting atau membicarakan masalah pekerjaan. Mungkin mereka juga dari pengalaman yang sudah kulakukan di Upwork atau di Fiverr gitu, mereka lebih banyak menggunakan chat. Jadi mungkin dari 100 orderan mungkin ya 90%-nya gitu, 80 atau 90%-nya menggunakan chatting. Jadi ya kalian bisa pakai Google Translate, tapi menurutku menggunakan Chat GPT atau Gemini atau Copilot aja sih yang lebih cepat dan mudah untuk dicerna oleh kita. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sarankan untuk teman-teman, karena cuma 4 itu aja sih yang aku ketahui ya. Sebetulnya ada beberapa yang lainnya, seperti menjadi virtual assistant atau pengisi survei gitu. Tapi yang kulihat di sini sih lebih ke yang menghasilkannya lebih banyak gitu, bisa ribuan dolar setiap bulannya. Kalau teman-teman ada saran selain dari 4 hal yang aku sampaikan tadi, silakan teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa menginspirasi saya dan yang lainnya untuk melakukan hal tersebut juga. Jangan khawatir untuk sharing informasi bahwa
untuk sharing informasi seperti ini menurutku adalah suatu kebaikan yang menular gitu, sehingga kebaikan tersebut akan kembali kepada teman-teman itu sendiri begitu. Aku nggak urai 4 hal ini secara mendetail, dan aku lebih berupaya untuk memantik teman-teman agar terus bereksplor, agar teman-teman untuk mengeksplor sendiri, berupaya dan bertindak agar mau keluar dari masalah kesulitan keuangan ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa proses untuk belajar ini tidak instan, teman-teman. Karena itu, aku saja untuk menghasilkan uang pertama kali dari logo designer itu adalah proses 6 bulan. Setelah itu lanjut bisa menghasilkan di Upwork itu setelah 1 tahun belajar itu. Di Fiverr juga 1 tahun belajar, dan itu juga butuh waktu sekitar 3 bulanan kalau untuk pecah telur pertama. Jadi tidak ada yang instan. Temanku berjualan font itu 2 tahun dulu dia baru bisa jalan-jalan ke banyak daerah. Dan teman saya juga belajar desain 1 tahun terlebih dahulu baru dia bisa mendapatkan modal untuk menikah. Teman saya itu nganggur 3 tahun terlebih dahulu, lalu dia ikut bootcamp selama 1 tahun. Setelah ikut bootcamp selama 1 tahun itu akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan sebagai data analyst kalau tidak salah. Jadi butuh waktu dan konsistensi untuk belajar itu. Kalau teman-teman belum memiliki modal untuk belajarnya, ya upayakan untuk menabung terlebih dahulu. Cari platform yang murah-murah terlebih dahulu untuk belajar itu. Sepertinya sih menurutku banyak ya platform yang murah dan menawarkan untuk belajar software ataupun aplikasi mulai dari 100.000. Nah, yang penting itu adalah niat dan konsistensinya sih. Sekian dari saya. Kalau teman-teman menyerah untuk belajar keluar dari kondisi keuangan, terus siapa yang bantu teman-teman kalau bukan diri sendiri? Jadi saran saya itu jangan menyerah dan terus belajar. Jadi teruslah belajar dan konsisten. Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang menolong? Saya Teddy Rendra, salam.